Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gua Vivit sebagai host kalian di Crypto News Indonesia, di sebuah channel di mana kalian bisa mendapatkan update seputar dunia cryptocurrency dan juga blockchain industry. Kalau alien terbukti nyata, Bitcoin bisa jadi satu-satunya pelampung. Bayangin satu hari saat pemerintah dunia resmi bilang, manusia tidak sendirian, alien itu nyata. Pertanyaannya bukan lagi soal sains, tapi apa yang terjadi ke dunia keuangan. Dan yang lebih gila lagi nih teman-teman, beberapa ahli dari Bank of England bilang, Bitcoin bisa jadi satu-satunya life raft. Ini bukan film, ini analisa serius. Yuk kita bahas. Jadi ceritanya gini deh guys, seorang mantan analis senior Bank of England namanya Helen McCaw ngingetin gubernur Bank of England buat nyiapin skenario darurat. Kalau suatu hari pemerintah Amerika Serikat atau otoritas kredibel lain ngerilis bukti kuat bahwa alien itu nyata. Masalahnya bukan cuman harga aset anjlok, tapi kepercayaan manusia runtuh. McCaw pakai istilah yang namanya ontological shock. Artinya apa? Realita yang selama ini kita yakini tiba-tiba hancur. Dan kalau psikologi manusia chaos, ekonomi ikut hancur. Efeknya bisa bangeran, sistem pembayaran terganggu, orang narik duit rame-rame, bahkan kerusuhan sipil. Karena kepercayaan negara dan juga institusi tiba-tiba dipertanyakan, teman-teman. Nah, kenapa Bitcoin ikut dibahas? Menurut McCaw, kalau alien itu terbukti punya kecerdasan dan juga teknologi di atas manusia, itu bisa bikin orang mikir, sebenarnya pemerintah itu selama ini beneran pegang kendali nggak sih? Dan di situ aset yang tidak bergantung ke negara mulai dilirik. Salah satunya Bitcoin. Tapi nih teman-teman jangan salah sangka. Kalau pengumuman alien kejadian, Bitcoin kemungkinan besar tetap jatuh duluan. Kenapa? Karena fase pertama itu namanya jual semua yang liquid. Nah, ada 3 alasan utama nih guys. Yang pertama, Bitcoin liquid 24 jam. Pasar saham tutup, kripto buka. Trader global bakal jual BTC duluan buat cari cash. Yang kedua, korelasi naik saat panik. Saat krisis semua aset dianggap beresiko. Kripto dan saham tentu jatuh bareng. Yang ketiga, volatilitas gak siap buat kejutan sebesar ini. Shock skala alien nyata bikin leverage dibersihin. Risk limit diketatkan dan BTC dianggap aset high risk. Jadi di awal Bitcoin ini bukan safe haven, tapi korban likuiditas. Nah, fase kedua nih teman-teman, setelah kekacauan reda, pertanyaannya berubah jadi aset mana yang paling cair. Jadi aset mana yang masih bisa dipercaya? Kalau kepercayaan ke pemerintah runtuh, orang mulai cari aset yang nggak bisa disensor, nggak dikontrol bank, bisa disimpan sendiri, dan tentu saja lintas negara. Kalau sampai ada kontrol modal, pembatasan penarikan, atau kebijakan darurat, narasi censorship resisten bukan marketing lagi, tapi alat bertahan hidup. Kenapa Bitcoin nanti bisa kalahkan emas? Ini bagian paling mind-blowing. McCaw bilang nih teman-teman, kalau alien punya teknologi luar angkasa, emas bisa kehilangan narasi kelangkaannya. Asteroid mining, material baru, tapi Bitcoin supply-nya tetap 21 juta. Nggak peduli alien, nggak peduli teknologi dewa. Kode dari Bitcoin nggak berubah. Jadi kesimpulannya nih teman-teman, kalau alien ini beneran dikonfirmasi, jangka pendeknya Bitcoin bisa jatuh. Jangka panjang Bitcoin bisa jadi menang besar. Karena di dunia yang realitanya goyah, kepastian matematis bisa lebih berharga dari segalanya. Dan Bitcoin punya itu. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi jangan lupa teman-teman untuk selalu manage keuangan kalian dengan baik, karena kendali keuangan tetap ada di tangan kalian. Jangan lupa juga untuk selalu lakukan your atau do your own research, karena kalian wajib untuk meresearch, meneliti, dan menganalisa setiap proyek-proyek kripto ataupun aset-aset kripto yang bakal kalian beli, kalian ikuti, atau mungkin kalian investasikan. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!